Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu sa'adatal haqiqati fid dunya wal uqba. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilman wa wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hassanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila mithali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Pemirsa Mimbar Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo yang berbahagia, kesempatan ini saya akan menyampaikan tema dunia engkau jadikan ladang surga atau neraka. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mazra'atul akhirah. Artinya dunia itu ladang akhirat. Sedangkan di akhirat nanti hanya ada dua tempat. Yang pertama adalah neraka, kemudian yang kedua adalah surga. Dunia itu bisa menjadi ladang neraka dan juga bisa menjadi ladang surga. Dunia yang menjadi kepentingan nafsu adalah menjadi ladang neraka. Karena secara lahiriah dunia berupa tipuan belaka. Sedangkan secara ruhani dari segi batiniah, dunia yang dikelola dengan hati yang takwa, dunia merupakan peringatan. Dunia menjadi ladang surga. Bapak Ibu pemirsa Mimbar Penyuluh Agama Islam, dulu Rasulullah pernah bepergian dengan mengajak beberapa sahabat-sahabat beliau. Di tengah-tengah perjalanan beliau melihat tempat pembuangan sampah. Di situ ada bermacam-macam sampah. Ada tulang tengkorak himar, tulang tengkorak keledai, tulang belulang kuda, ada tulang-tulang hewan lainnya, ada pakaian bekas yang telah rusak, bahkan ada kotoran manusia. Lalu Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Hai sahabat, bangkai-bangkai itu adalah gambaran dunia." Bapak Ibu pemirsa Mimbar Penyuluh Agama Islam, saat itu Nabi memandang dunia dari sisi mata hati. Dunia kalau dilihat dari mata hati, dunia itu bagaikan bangkai. Karena dilihat dari segi akibatnya, dari segi bahayanya, dari segi tipu dayanya. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 184 disebutkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul urur.
kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Dari sisi nafsu, dunia itu indah, menyenangkan. Contohnya, jabatan penyuluh mungkin, pegawai negeri, kepala seksi, kepala kantor, bupati, menteri, presiden. Jabatan-jabatan itu di dunia ini indah, menyenangkan dengan gaji yang besar. Ada lagi bagi pria wanita yang cantik, bagi wanita pria yang tampan, kendaraan yang mewah, termasuk harta yang melimpah. Itu semua kalau dipandang dengan nafsu, semuanya menyenangkan. Kata orang Jawa, ijo royo-royo tak sengguh temanten anyar. Semuanya serba menyenangkan, makanya banyak yang senang, banyak yang tertarik, sehingga bahkan dengan cara apapun dilakukan. Ada yang dengan cara menyuap untuk memperoleh jabatan, ada yang dengan cara korupsi untuk memperoleh uang, dan lain sebagainya. Pemirsa mimbar penyuluh agama Islam, Rasulullah dulu mempunyai anak asuh namanya Kirkiroh. Kirkiroh dari kecil agamanya dibimbing langsung oleh Rasulullah, ibadahnya bahkan ilmunya. Setelah dewasa, Kirkiroh diangkat sebagai satpam. Tugasnya menunggu gudang tempat menyimpan ghanimah. Ghanimah itu barang-barang rampasan perang. Suatu saat Kirkiroh wafat. Lalu kewafatannya disampaikan ke baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Namun Nabi tidak membaca kalimat tarji, tidak membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa gerangan? Namun Nabi bahkan berkata, huwa finnar, dia Kirkiroh tempatnya di neraka. Setelah itu diselidiki, punya selidik, apa penyebab Kirkiroh di neraka? Ternyata waktu Kirkiroh menjadi satpam gudang ghanimah, dia ngentit. Apa itu ngentit? Ngentit itu mencuri selimut satu potong dari gudang ghanimah. Kalau satu potong selimut saja sudah cukup untuk menyeret Kirkiroh ke dalam neraka, lalu bagaimana orang-orang yang korupsi miliaran bahkan triliunan rupiah? Jika dunia ini untuk menuruti hawa nafsu, menuruti kesenangan, maka dunia ini merupakan tipuan. Apabila nafsu telah mencintai dunia, biasanya lupa daratan, sehingga akan melakukan kesalahan-kesalahan. Pernah disampaikan Rasulullah bahwa ad-dunya ra'su kulli khati'atin. Artinya cinta dunia adalah pangkal dari segala kesalahan. Namun bila untuk kepentingan kebahagiaan akhirat, dunia merupakan peringatan ladang surga. Rasulullah SAW pernah bersabda, innad dunya hulwatun khadiratun. Sungguh dunia itu manis nan hijau royo-royo. Wa innallaha mustakhlifakum fiha. Dan sungguh Allah menjadikan kalian sebagai pemimpin di dunia. Fayanzuru kaifa ta'malun. Lalu Allah mengawasi bagaimana kalian berbuat. Fattaqud dunya, maka berhati-hatilah terhadap dunia. Wattaqun nisa, dan berhati-hatilah terhadap wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Karena sungguh permulaan fitnah pada Bani Israel adalah terkait wanita. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW menerangkan bahwa dunia itu rasanya manis dan rupanya hijau royo-royo, sehingga manusia dapat tertipu dan terlena
di dalamnya lalu menjadikannya sebagai tujuan yang paling utama. Beliau juga menjelaskan bahwa Allah Ta'ala menjadikan sebagian kita sebagai pejabat, pemimpin bagi yang lain dalam kehidupan dunia ini. Allah akan melihat bagaimana kita berbuat, apakah kita melaksanakan ketaatan kepadanya, ataukah kita bermaksiat, durhaka, membangkang perintah Allah. Kemudian beliau bersabda, waspadalah, jangan sampai kalian tertipu oleh dunia dan perhiasannya, sehingga ia membuat kalian meninggalkan perintah Allah dan terjerumus pada larangannya. Di antara fitnah dunia paling besar yang wajib diwaspadai ialah fitnah wanita, karena merupakan fitnah pertama yang menjerumuskan Bani Israel. Para pemirsa mimbar agama, mimbar penyuluh agama Islam, faedah dari hadis tersebut diantaranya adalah: satu, anjuran untuk selalu bertakwa dan tidak tertipu dengan kelezatan dunia dan perhiasannya. Yang kedua, waspada fitnah wanita. Jika merupakan istri, bisa berupa membebani suami dengan nafkah yang suami tidak mampu memenuhinya, sehingga menyibukkannya untuk mengejar perkara-perkara dunia dan membawanya terlena mengejar dunia. Yang ketiga, mengambil pelajaran atau ibroh dari umat-umat terdahulu. Karena apa? Yang menimpa Bani Israel dapat menimpa umat yang lain, agar tidak terfitnah dengan wanita yang menjerumuskan ke dalam zina dengan tahapan-tahapannya. Oleh karena itu, seorang mukmin harus berlindung kepada Allah dan berdoa agar selamat dari fitnah mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kesalahan, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.